Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambut
kebaktian ibadah pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini. Tertib acara yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah firman Tuhan, yang ketiga adalah pemberkatan, dan keempat persembahan, yang kelima adalah doa berkat. Sehabis doa berkat, sehabis ibadah nanti ada kata sambutan dari keluarga kedua mempelai. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, kunaikan syukur padamu Yesus. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan akan menyaksikan pemberkatan pernikahan Alexander Hutasoy dengan Ana Yuniken Borsibarani. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami menyerahkan kedua mempelai ini kepada Tuhan, supaya Kau ikut campur Tuhan di dalam kehidupan mereka, memberkati mereka dari keluarga yang menyukakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Ada sukacita? Kenapa kita bersukacita? Karena kita menyaksikan anak-anak kita yaitu membentuk rumah tangga yang baru. Dan kita percaya saat ini menyerahkan kepada Tuhan, ada kasih kuasa yang sangat luar biasa di tengah-tengah kedua mempelai. Haleluya. Kenapa hari ini hari kita bersuka? Karena hari ini adalah hari yang ditentukan oleh Tuhan bagi mereka untuk membina rumah tangga yang baru. Dan kita nyanyikan pujian, hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan.
Tuhan, amin. Sekarang kita bersuka, besok kita bersuka, dan lusa kita bersuka, dan selamanya kita bersuka, karena ada Tuhan yang sangat luar biasa. Kita jadikan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yang lebih semangat lagi.
Kami menyembah Tuhan. Kami menyanyikan pujian kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saat Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, urapi dengan sangat luar biasa, sehingga firman yang akan disampaikan itu menjadi rema di dalam hidup kami. Bukan hanya kami mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu dan saudara sekalian, ya, saya harus memperkenalkan nama karena memang saya melihat ada banyak muka-muka yang baru yang saya tidak kenal dan saudara tidak mengenal saya. Nama saya Pendeta Yohanes Tambulian. Saya adalah gembala di gereja ini. Tetapi saya juga pernah sekolah S2 di Injili, ya, gereja Injili. Itu sama dengan HKBP, saudara ya. Banyak dari teman saya dari HKBP juga, ya, pendeta-pendeta HKBP. Nah, kemudian Tuhan percayakan kami ada dan mengembala di tempat ini. Ya baik, saya kira itu perkenalan singkat kita ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Saya panggil saja dengan nama kebiasaan dan kesayangan saya, Alek dan Ana, saudara ya. Ya, mereka ini dari kecil saya sudah kenal. Kemudian selamat berbahagia kepada kedua keluarga besar Hutasoid Sibarani, sebab sudah dimargakan ya Sibarani. Berarti ya keluarga besar, kedua keluarga besar ini telah disatukan lagi oleh Tuhan lewat pernikahan anak-anak mereka. Ya baik, saya yakin kita semua ya berharap bahwa penyampaian firman Tuhan ini singkat saja. Ya. Ada yang berpikir saya mau 3 jam firman Tuhan. Saya yakin tidak ada yang mau begitu, saudara. Biar saudara cinta Tuhan. Kalau sudah 3 jam, ya Pak Pendeta itu terlalu panjang Pak Pendeta. Maka saya akan singkat saja tapi dipadatkan. Ya, saudara senang dengan singkat? Boleh bilang amin? Ya baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan ini disampaikan bukan hanya kepada kedua mempelai, tetapi firman Tuhan ini disampaikan buat kita semua yang mendengar, ya. Tidak ada yang terkecuali. Kadang-kadang kita berpikir, kalau ibadah pernikahan paling firman Tuhan itu disampaikan kepada kedua mempelai. Bapak Ibu, di dalam Alkitab tidak ada yang mencatat begitu. Tetapi di dalam Alkitab setiap kali penyampaian firman maka itu kepada semua orang percaya pada waktu itu. Maka saat ini apabila memang ayat yang dibacakan adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan, maka kita yang sudah menikah, saudara tanggapilah ayat-ayat firman Tuhan ini dengan saudara memeriksa pernikahanmu. Karena ini adalah bekal bagi kedua mempelai, tetapi sekaligus koreksi bagi kita yang mungkin sudah 40 tahun menikah, udah 50 tahun menikah dan seterusnya. Itu akan menjadi koreksi buat kita. Apakah pernikahan kita itu betul-betul ada pada posisi pernikahan yang diberkati dan dikehendaki Tuhan.
Sebab itu kita nanti akan melihat lewat ayat-ayat Alkitab. Nah, siapa pencipta pernikahan ini? Pernikahan itu dirancang dan diciptakan oleh Tuhan sendiri. Di mana Tuhan menciptakan pernikahan itu? Tuhan ciptakan pernikahan itu ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu pernikahan itu kudus. Kenapa kudus? Pertama Allah yang ciptakan, kemudian Allah sendirilah yang memberkati pernikahan itu. Di mana Tuhan ciptakan pernikahan itu? Ya, kita tahu semua, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tinggal di mana Bapak Ibu? Di Taman Eden. Berarti pernikahan itu diciptakan Tuhan di Taman Eden, karena memang disitulah Tuhan tempatkan manusia. Kejadian 1 ayat 28. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu perhatikan bagian pertama, Allah memberkati mereka. Kalau Tuhan taruh berkatnya adalah di dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah tempat pertama. Sebab itu pernikahan, maka seharusnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi berkat. Kalau ada pertanyaan, siapa yang kasih nafas hidupmu? Tuhan. Siapa yang kasih kesehatan? Siapa yang memberikan sukacita di dalam? Siapa yang memberikan sukacita di dalam? Siapa yang memberkati keturunan? Maka ketika Tuhan memberi orang-orang yang ada di dalam pernikahan ini mencari Tuhan, bagaimana dengan yang adalah pemberi berkat di dalam rumah tanggamu? Jangan mencari Tuhan, maka ini menjadi teguran buatmu. Pendeta berkhotbah. Pada waktu ibadah, pendeta ini bertanya kepada istri seseorang jemaatnya, "Ibu, mana Bapak? Kenapa Ibu datang sendiri?" Ibu itu menjawab pendetanya, "Pak Pendeta, kata Bapak, kamu aja yang ke gereja, biar saya yang jaga rumah." Tetapi ketika sore hari, Bapak Pendeta itu diundang di dalam satu acara pernikahan. Kemudian Bapak Pendeta jumpa dengan ibu yang tadi pagi dia tanya. Kemudian ibu itu sekarang berdua dengan suami. Pak Pendeta tanya, "Ibu, Bapak, siapa yang jaga rumah? Tadi pagi kan Bapak yang jaga rumah, sekarang siapa yang jaga rumah?" Dia bilang, "Anjing yang jaga rumah, Pak Pendeta. Ada di sini yang kayak begitu."
juga terletak berkat Tuhan. Maka umurmu akan dipanjangkan. Kalau umur dipanjangkan berarti Tuhan jamin kesehatan, Tuhan jamin kebutuhan, Tuhan jamin hal-hal yang dibutuhkan untuk hidup yang panjang itu. Maka itu jangan sampai ada di antara kita anak tidak menghormati orang tua. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Alek dan Ana telah lakukan itu sebagai perintah Tuhan, dan saya percaya berkat Tuhan dalam rumah tangga mereka akan miliki. Nah Bapak Ibu, ada yang harusnya mereka hafal tapi tidak sempat dihafal. Harusnya ada yang dia bacakan, ya, tapi saya gembala ambil alih aja itu, sehingga saya yang menghafalnya, mereka cuma jawab iya atau tidak. Ya, gampang kan? Jadi nanti gembala yang menyampaikan seakan itu adalah kamu yang menyampaikan kepada pasanganmu, ya, tapi diwakilkan oleh gembala. Baik, silakan kedua mempelai ini bangkit berdiri. Kemudian sebelum peneguhan nikah, maka mereka ini akan memberikan bukti kasih mereka kepada masing-masing pasangannya bahwa dia betul-betul mencintai apa yang telah dia pilih. Jadi ingat, manusia yang pilih pasangannya, tapi Allah yang Allah menyatukan. Yang pilih siapa? Kita yang pilih, ya. Oke. Tapi Allah menyatukan. Karena dalam pernikahan Kristen, ya, pernikahan itu adalah hanya maut yang memisahkan. Oke. Silakan berhadap-hadapan. Tidak tahu bagaimana cara dan apa yang diucapkan oleh saudara Alek ketika dia melihat anak saudara. Tapi sedikit aja bocoran, waktu dia lihat anak, kemudian hatinya begitu jatuh cinta pada waktu itu. Kemudian kamu ngomong apa sama anak pada waktu itu? Nah, kamu ngomong, ya, dan kamu sematkan cincin ini kepada anak. Enggak usah. Waktu itu ngomong gimana sama anak? Aku mencintaimu, anak. Ini Bapak Ibu pura-pura lupa. Dulu kan kita juga sama. Kamu tidak usah malu, mereka juga sama, ya. Dulu begitu, kalau tanya satu-satu sama, termasuk Pak Pendeta juga begitu dulu, ya. Oke. Masa cuma kamu mencintai dia? Ya. Bilang, inilah cincin, aku sematkan sebagai tanda cintaku kepadamu. Inilah cincin, aku sematkan tanda cinta kepadamu. Sematkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, disematkan. Oke. Biasanya kalau yang kedua lebih gampang menjawab, Bapak Ibu, ya. Oke. Alek bilang, aku cinta padamu. Kamu kan bingung waktu itu mau jawab apa nih? Tapi pasti kamu membalasnya dengan baik. Sampaikan kepada dia dan sematkan cincin ini kepada dia. Aku juga mencintaimu. Nah, rupanya itu yang dia jawab waktu itu. Mama dan Papa dan kita semua kan, ya, dulu waktu itu dia ngomong apa ya? Rupanya itu. Inilah cincin sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Itulah cincin sebagai tanda cinta dan kasihku kepadamu. Ya, sematkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, disematkan. Ya baik. Nah Bapak Ibu,
mereka ini telah berjanji sehidup semati dan tiba saatnya kita akan teguhkan dalam nikah yang kudus. Dan saya telah menyediakan Alkitab. Mereka akan berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua, terutama orang tua dan hamba Tuhan dan jemaat, bahwa mereka akan saling mengasihi dan hanya maut yang akan memisahkan mereka. Ya, nanti mereka akan jabat tangan dan akan berjanji pada waktu mereka di Alkitab. Mari. Saudara Alek, apakah benar engkau telah memilih dan mengambil saudari Ana akan menjadi istri satu-satunya dan berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan hambanya bahwa engkau akan tetap mengasihi dia di waktu susah, di waktu senang, di waktu sakit, atau di waktu keadaan yang baik, dan berjanji hanya maut yang akan memisahkan engkau dengan pilihanmu. Ana, apa jawabmu? Ya, saya berjanji akan mencintai anak. Ya, kita sudah dengar. Dia berjanji akan tetap mencintai Ana dan hanya maut yang memisahkan mereka. Kepada pengantin perempuan, saudari Ana, apakah benar engkau telah menerima saudara Alek akan menjadi suamimu satu-satunya dan berjanji di hadapan Tuhan dan hambanya dan di hadapan keluarga bahwa engkau akan jadikan dia suami satu-satunya dan berjanji akan tetap mengasihi dia di waktu susah, di waktu senang, di waktu keadaan baik, di waktu keadaan tidak baik, dan berjanji bahwa hanya mautlah yang akan memisahkan engkau dengan dia. Apa jawabmu? Ya, saya menerima dan saya berjanji. Bapak Ibu, inilah yang membuat saya hamba Tuhan harus lakukan penubuhan nikah, karena mereka telah berjanji baik di hadapan kita, kami hamba Tuhan, dan di hadapan Tuhan. Mereka telah berjanji untuk saling mengasihi dan mereka tidak ada yang memisahkan mereka kecuali maut. Silakan berlutut. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, dan kepada kita semua, kalau ada yang dibutuhkan oleh pasangan yang akan ditemukan dalam nikah ini, maka yang mereka butuhkan adalah doa kita. Ketika saya hamba Tuhan berdoa memberkati dalam penubuhan nikah, maka saudara juga akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkati pernikahan mereka. Silakan jemaat, mari bersama saya juga tanpa mengikuti lafal saya. Saudara bebas berdoa di hadapan Tuhan dan di hadapan kedua orang tua dan hambanya. Ketika kedua mempelai ini telah berjanji untuk saling mengasihi di dalam pernikahan mereka, maka hari ini kami hamba-Mu meneguhkan di dalam nikah yang kudus saudara Alexander Huta Soid dengan Ana Yunikan Boru Sibarani. Kami teguhkan mereka di dalam nikah yang kudus sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu di pemandangan Tuhan. Berkatilah rumah tangga yang baru ini Tuhan. Engkau pemberi berkat, menjaga melindungi mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri. Coba lihat istrimu yang sah hari ini. Di mata Tuhan kalian sah. Meskipun memang kalian secara hukum harus didaftarkan di catatan sipil sebagai suami istri. Sekarang di hadapan Tuhan, di hadapan kami semua, kalian dua sah sebagai suami istri. Beri kecupan pertama buat istrimu. Ayo, kecupan pertama. Ya, boleh tepuk tangan buat mereka. Sekarang istri, anak, beri kecupan pertama buat suamimu. Ini sudah suamimu, ayo beri kecupan pertama. Ya, oke. Saya gembala ucapkan selamat. Ya, selamat. Ingat firman Tuhan tadi, cari Tuhan pemberi berkat itu ya, mesti setia. Besok minggu mesti setia, ya, oke. Ya, jaga jangan sampai tidak dibaca, maksudnya begitu ya, oke. Saya hadiahkan buat pernikahan mereka, Tuhan, ya, oke. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Siola sebelum kita akhiri. Baik Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, percaya kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Kita akan memberi persembahan. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kuasa-Mu yang sangat luar biasa di tengah-tengah kami memberkati kami semua menyaksikan pemberkatan pernikahan. Kami percaya Tuhan, semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan tangan-tangan yang memberi diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mata pencarian usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah semuanya Tuhan untuk pekerjaan-Mu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Nya seperti sungai.
anak-anak, kiranya apa yang menjadi doa-doa Bapak Pendeta, doa kita semua, kiranya rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang Tuhan berkati. Begitupun dengan jemaat GPDI Damlam, kami memohon atau mengundang Bapak Kepala dan jemaat untuk senantiasa memberi makanan yang telah kami siapkan di gedung Ebenezer di Jalan AKP Jalan Madiun. Terima kasih. Semua ini penang di Hamuna, Raja Nami Sibarani, Sungai Katulang, Nadia Tekan Sidario, Terlalu Bima dengan Sauta, Raja Nami, alaman yang buat kami di gedung Ebenezer, dan siman kami, Lawa Pasahaton, Roman Pak Urnami, Adat Nabok, Turajai, kami Rahmahita Ulun Besar, Lawa Pasahaton, Aha Nagabe, Sobat Urnami, Sobat Adat, Nabui Pasahaton Nami, Turajai Sibarani, Melatih semua ini. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan berkata, kami perempuan anak sebagai wakil dari keluarga perempuan kami mengatakan terima kasih kepada Bapak Kepala, Ibu Kepala dan semua tim yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa. Semoga di hari yang bahagia ini jadi berkat buat keluarga, anak dan anak. Jadi dihitabe bisa luhutna iari naulina ringganon ihamu hula-hula nami mang tulang nami asarari rahmahika mangi hutun pamurota u bagas gedung Ebenezer nang disiapona nalao majalo akka adat nalao silearon narobe manggohi tuhita. Jadi laos omma udangan tuhita saluhutna asa rahmahita tu gedung Ebenezer. Begitu juga dengan semua jemaat gereja GPDI yang belum menerima undangan, kami inilah berupa undangan buat ke gedung Ebenezer. Terima kasih. Tubuhan anak mahamu dohot tubuhan ko binatikon bujur main na dito binitabiya tuliya hamu mga lakka sa ito sima mo dapat pasay saha-saha ni solo main na saha matubote sahat mahitaw suli mangulo sa sahat matuparhorasan sahat matupanggabiyan ope pare denami bae majo ede borhat ma dai